Di depanmu ada dua tombol. Menekan tombol di sebelah kiri, kamu bisa memilih kemampuan seorang pahlawan dalam permainan. Menekan tombol di sebelah kanan, kamu akan mendapatkan kemampuan secara acak. Namun, tidak ada waktu cooldown, kamu bisa menggunakannya sesuka hati. Namun, biaya untuk memilih tombol adalah membayar 3 kepala anjing. Kamu memandang kedua tombol di depanmu dan tersenyum tipis. Hanya anak kecil yang memilih. Aku ingin semuanya. Maka kedua tombol ditekan secara bersamaan. Dalam pikiranmu tiba-tiba muncul banyak ikon kemampuan. Dan kamu sudah membuat pilihan di dalam hatimu. Saya memilih memanggil arwah. Jika ini dipadukan dengan penggunaan tanpa cooldown, bukankah dengan melambaikan tangan saja bisa memanggil ribuan tentara tengkorak? Saat kamu menyelesaikan pilihanmu, suara pemberitahuan sistem tiba-tiba muncul dalam pikiranmu. Selamat, penghuninya telah menyelesaikan pilihannya. Kini telah memberikan identitas kepada penghuninya. Penyihir arwah. Kemampuan memanggil arwah. Sekarang mulai teleportasi. Buka mata lagi. Kamu mendapati dirimu telah melintasi ke suatu tempat di mana semua orang bisa membangkitkan profesi. Dan tubuh ini adalah yang baru saja. Seseorang yang terbangun menjadi necromancer. Kamu tidak sabar membuka panelmu untuk melihat. Kelas. Ahli nujum. Tingkat 0. Nyawa 100. Mana 100. Entry emas saat ini. Meminjam kekuatan dari guru surgawi. Semua keterampilan tanpa waktu cooldown. Dan setiap 5 level membuka 1 entry emas. Tidak peduli entry emas yang akan dibuka di masa depan. Hanya dengan cooldown yang tidak ada ini sudah cukup untuk melampaui semua kelas tersembunyi SSS di dunia ini. Kamu tidak ragu lagi. Langsung menuju ke arena percobaan pemula. Karena yang terpenting saat ini adalah meningkatkan tingkatmu. Arena percobaan pemula secara keseluruhan adalah sebuah platform terapung yang sangat besar. Kamu tiba di pusat platform terapung melalui pintu portal Dungeon. Sebuah zona aman dengan radius 10 meter. Di luar zona aman berkeliaran babi kecil level 1. Meskipun jangkauan serangan babi kecil hanya 3 meter, tapi jumlahnya sangat banyak. Tidak heran tidak ada pemula yang datang ke arena percobaan. Jika tidak hati-hati bisa mengundang beberapa dari mereka. Status pertempuran tidak bisa kembali ke zona aman. Pemula juga hanya memiliki 1 keterampilan. Bukankah itu sama dengan menunggu mati? Mengambil napas dalam-dalam dan langsung melangkah keluar dari zona aman. Tongkat sihir kayu kering di tangan mengarah ke depan. Memanggil makhluk undead. 2 aliran asap hitam meluncur keluar dari tongkat sihir kayu kering. Dalam sekejap, 2 tengkorak terbentuk di depan. Kamu terus melancarkan sihir. Asap hitam terus-menerus meluncur keluar. Dalam sekejap, 40 tengkorak terbentuk. Sekelompok besar yang penuh sesak. Namun meskipun keterampilan dilepaskan tanpa pendinginan, tetapi pemanggilan tetap membutuhkan konsumsi mana. Setelah memanggil 40, mana sudah hampir habis. Tetapi sudah cukup. Mulai menyerang. Begitu pikiran bergerak, tengkorak pun berhamburan keluar. Berlari ke arah babi pipi di sekeliling. HP babi pipi tidak bisa dibilang rendah. Tapi tidak dapat menahan serangan kelompok tengkorak. Berhasil membunuh pipi pik. Mendapatkan 10 poin pengalaman. Pesan petunjuk terus-menerus diperbarui. Kamu tiba-tiba tersenyum lebar. Sengaja menyimpan 5 tengkorak di samping sebagai bodyguard. Tengkorak lainnya berlarian di sekitar. Kamu seolah sedang berjalan santai. Mana pulih cukup 10 poin. Segera menambah 2 tengkorak. Seluruh proses sangat santai. Hanya berlalu 10 menit. Tingkatnya telah mencapai level 1. Secara bersamaan mendapatkan 5 poin atribut bebas. Langsung menambah semua 5 poin atribut kecerdasan. Saat itu, mana mencapai 250 poin. Melihat sekeliling tengkorak, lalu sekali lagi menggunakan sihir. Dalam sekali napas, menghabiskan semua mana. Tentara tengkorak kembali membesar. Kamu sudah tidak puas hanya dengan pipi babi, melainkan menuju area luar. Monster tingkat 2, serigala abu-abu. Setelah melakukan ini selama 2 jam, tingkat berhasil ditingkatkan menjadi level 5. Matamu berbinar. Dengan cepat membuka panel. Bahkan malas melihat atributnya. Langsung menambahkan atribut kecerdasan. Kemudian, kamu tak sabar untuk melihat panel keterampilan. Karena pada level 5, akan membuka kunci yang baru. Keterampilan ini dan kata-kata baru yang berharga. Selamat, kamu mendapatkan keterampilan baru. Ledakan mayat tanpa konsumsi. Kontrol ledakan mayat dari tengkorak yang sedang dikendalikan. Untuk semua unit musuh dalam jarak 2 meter. Menyebabkan 300 kerusakan sihir. Melihat deskripsi keterampilan, kamu tak bisa menahan napas. Sekali lagi, kamu menatap sekeliling ke arah tengkorak yang sedang membunuh monster. Ini bukan tengkorak. Ini bukan sekumpulan bom. Saat ini, kamu sudah berada di area banteng bertanduk retak level 5. Banteng bertanduk retak memiliki darah yang tinggi dan pertahanan yang tebal. Kecepatan tengkorak menyerang sudah berkurang cukup banyak. Ketika kamu berpikir, 10 tengkorak berlari ke tengah kumpulan banteng bertanduk retak. Kemudian, terdengar ledakan.
10 tengkorak meledak secara bersamaan di tempat yang sama. Berhasil membunuh. Mendapatkan 50 poin pengalaman. Dalam satu napas, 8 mati tergeletak. Langsung memberikan 400 poin pengalaman. Waduh, begitu kuat. Kamu berseru. Sayangnya, mana tidak cukup, dan tulang terbatas. Jika semua meledak, tidak ada waktu untuk mengisi ulang. Jika tidak, ini akan lebih menyenangkan saat membunuh monster. Saat itu kamu tiba-tiba ingat. Lupa untuk memeriksa entry baru yang terbuka. Kamu membuka panel atribut lagi. Entry dialog. Memindahkan bunga dan menghubungkan kayu. Efek. Kerusakan yang diterima pemain akan 100. Dipindahkan ke makhluk yang disummon. Melihat ini kepalamu terasa meledak. Ini berarti selama ada makhluk yang disummon, kamu tidak akan mati. Bahkan tidak akan kehilangan darah. Kombinasi skill tanpa cooldown. Makhluk yang disummon terus-menerus. Langsung menjadi tubuh yang tidak bisa mati. Terlalu kuat? Waduh. Kamu tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Bahkan kamu merasa entry ini agak aneh. Saat ini sudah waktu makan siang. Latihan sepanjang pagi, perut juga berbunyi lapar. Jadi kamu keluar dari arena ujian. Berencana untuk makan terlebih dahulu. Saat ini di ruang lobi Dungeon. Seorang pemuda berpakaian seperti pembunuh terkenal melihat. Kamu keluar dari arena ujian. Tatapannya sedikit bergetar. Menggunakan keterampilan pengamatan untuk melihatmu sejenak. Kemudian dengan wajah bingung membuka komunikasi. Segera mengirim pesan kepada Qin Wuyao. Nona. Dia sudah keluar dari arena ujian. Dia berada di level 5. Qin Wuyao, kalian berdua adalah teman sekelas. Keduanya adalah jenius dengan kekuatan jiwa di atas 100. Namun Qin Wuyao terbangun sebagai pekerja ruang level 3S. Sedangkan kekuatan jiwa kamu lebih tinggi 10 poin darinya. Namun hanya terbangun sebagai penyihir undead yang biasa-biasa saja. Ini membuatnya merasa ada yang aneh. Merasa bahwa kamu pasti bukan penyihir undead biasa. Jadi dia diam-diam mengirim orang untuk mengawasi tindakanmu. Saat ini, Qin Wuyao sedang melihat dokumen karir di ruang tamu. Pria parubaya di samping terlihat sedikit gelisah. Dia mendesak. Apa saja hal menarik yang perlu dicari dalam informasi karir? Aku sudah mengatur seseorang untuk membawamu naik level. Naik level dulu kemudian kita bicarakan. Qin Wuyao santai saja. Kenapa harus terburu-buru? Lagi pula aku adalah pekerjaan tersembunyi. 1 bulan kemudian, Sekte Jalan Surgawi merekrut orang. Saya stabil masuk. Mendengar itu, Qin Lai melotot. Sebulan lagi. Tian Daomeng bertanggung jawab untuk merekrut orang dari Akademi Api Hitam. Itu adalah ayahmu. Nanti, jika levelmu tidak lebih tinggi dari pekerjaan lain, aku tidak bisa kehilangan orang itu. Qin Wuyao tertawa kecil. Dia menyimpan data pekerjaan dan berkata perlahan. Baiklah, makan dulu. Setelah makan, mari pergi keluar untuk leveling. Begitu kata itu diucapkan, pesan masuk di perangkat komunikasi Qin Wuyao. Dia membukanya dan melihat, kemudian dia terdiam di tempat. Qin Lai melihat Qin Wuyao dalam keadaan melamun. Dia tidak bisa menahan untuk mendesak. Kenapa melamun? Segera makan. Setelah makan, biarkan orang membawamu ke alam liar untuk level up. Usahakan untuk naik ke level 5 sebelum gelap. Lalu kamu bisa masuk ke Dungeon. Qin Wuyao tersadar. Pikirannya masih dipenuhi dengan informasi yang didapat orang yang dia atur. Arena uji coba pemula sangat berbahaya. Apakah kamu tahu? Qin Wuyao tak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu bertanya itu apa? Saya bisa memperingatkan kamu. Arena ujian pemula sangat berbahaya. Bahkan jika bermain dengan hati-hati, tingkat kematian juga sangat tinggi. Meskipun monster memberikan pengalaman sedikit lebih banyak. Namun, kecepatan respawn monster sangat lambat. Sama sekali tidak sebanding dengan mencari orang di alam liar untuk membawamu. Qin Wuyao menatap Qin Lai dengan terkejut. Ia melanjutkan. Jika ada seorang pemula, baru saja bangkit profesi langsung pergi ke arena ujian. Dinaikkan ke level 5 2 jam kemudian. Apakah itu mungkin? Mungkin tidak ada artinya. Qin Lai berkata tanpa ragu. Bahkan jika itu profesi tersembunyi pergi ke arena uji coba. Dengan harapan tidak mati. Jangan bicara tentang 2 jam. Bahkan 10 jam. Semuanya tidak bisa mencapai level 5. Apa kamu menganggap tempat ujian ini hanya main-main? Lalu bagaimana jika itu adalah penyihir mayat? Qin Wuyao melanjutkan bertanya. Penyihir mayat hanya dapat memanggil 2 kerangka sebagai keterampilan awal. Dan memiliki waktu tunggu 10 menit. Jika kedua kerangka itu mati, penyihir mayat hanya bisa menunggu mati di tempat. Masih ingin meningkatkan level. Apa kamu bercanda? Qin Lai berkata tanpa ragu. Setelah itu sepertinya dia teringat sesuatu. Oh iya, Yao Yao. Untuk kebangkitan pekerjaan kali ini. Selain kamu, apakah ada orang lain yang menurutmu memiliki potensi yang baik? Qin Wuyao mengangkat bahunya dan berkata. Ada satu. Tapi masih belum bisa memberitahumu. Apa yang tidak bisa dikatakan? Selain kamu. Jumlahnya hanya 5 profesi langka. Saya hanya menanyakan bagaimana dengan 5 itu. Qin Lai berkata seolah itu sudah pasti. Ted Vive.
Tidak mengerti. Tidak akrab. Qin Wuyao langsung menggelengkan kepala. Kalau bukan siapa lagi. Pekerjaan biasa ingin bergabung dengan aliansi jalan surga. Itu sama sekali tidak mungkin. Qin Lai berkata. Qin Wuyao tidak menjawab. Tetapi dia membuka alat komunikasi dan mengirim pesan keluar. Terus menatapnya. Saat ini kamu keluar dari alun-alun pusat. Ketika melewati Menara Tianyuan, kamu berhenti. Ini adalah restoran paling mewah di kota api hitam. Konon di dalamnya semua adalah koki. Koki kelas atas dari pekerjaan kehidupan tingkat tinggi. Masakan yang mereka buat bahkan bisa menambah poin atribut. Tentu saja setiap hidangan juga memiliki harga yang selangit. Jangan katakan orang biasa. Ini adalah orang kaya. Belum tentu bisa membelinya. Tentu saja kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk. Hanya lewat dan bersiap pergi ke daerah kumuh untuk makan. Saku penuh dengan lebih dari 100 koin emas. Cukup untuk makan enak di daerah kumuh. Boros sepuasnya di daerah kumuh. Lebih dari 100 koin emas hampir habis. Ini baru kembali ke lobi Dungeon. Pemuda pembunuh yang sebelumnya mengikutinya sepanjang jalan. Tetapi tiba-tiba menemukan. Kau tidak melanjutkan pergi ke tempat ujian. Sebaliknya, mereka tiba di area ruang bawah tanah pesta. Di sini dibagi menjadi beberapa area berdasarkan level. Kau tiba di area di bawah level 10. Pilihan tidak banyak, hanya ada 2 Dungeon. Lembah Serigala Beku level 5. Tambang Kematian level 10. Dan kau langsung memilih Lembah Serigala Beku. 1 langkah melangkah ke dalam portal. Pemuda itu melihat bayanganmu berkedip dan menghilang. Semua orang terkejut. Dengan tangan bergetar, cepat-cepat membuka alat komunikasi. Mengirim pesan kepada Qin Wuyao. Dia masuk sendirian ke Lembah Serigala Beku. Qin Wuyao, di ujung lain alat komunikasi, baru saja meninggalkan kota dan sedang mencari area leveling dan tiba-tiba menerima pesan. Melihat sekilas, Qin Wuyao juga bingung. Ini baru level 5. Setelah makan, langsung masuk sendirian ke Lembah Serigala Beku. Bukankah ini mencari mati? Setelah berpikir, Qin Wuyao membalas satu kalimat. Terus mengawasi. Jika dia bisa selamat, segera beritahu saya. Setelah memasuki Dungeon, kedinginan yang menyengat membuatmu tidak bisa menahan guncangan. Di depanmu adalah lembah yang tertutup salju dalam cuaca dingin. 2 garis lurus yang berkelok-kelok mengarah ke bos akhir yang bernama Serigala. Mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju. Kemudian, dengan tongkat kayu kering, kamu mengarahkannya ke tanah. Sekumpulan tulang belulang terus-menerus muncul dan memenuhi area. Sekarang, kamu sudah memiliki 450 poin mana. Totalnya bisa memanggil 90 prajurit tulang. Kemudian kamu mengayunkan tongkatmu. Tentara tulang berangkat dengan megah. Di mana-mana yang dilalui, tidak ada rumput yang tumbuh. Semua serigala es yang kamu temui dibunuh oleh prajurit tulang yang menyerang secara bersamaan. Berhasil membunuh serigala es. Mendapatkan 70 poin pengalaman. Pengalamannya bagus. Lebih tinggi dibandingkan pengalaman monster selevel di arena ujian. Yang terpenting bukan hanya pengalaman. Monster kecil di dalam Dungeon juga memiliki peluang untuk menjatuhkan peralatan dan kain. Jadi, para skeleton maju membuka jalan. Sementara itu, kamu fokus mengumpulkan barang yang jatuh dari belakang. Tak lama kemudian, kamu sampai di area Serigala Es Elite pertama. Serigala Es Elite berukuran besar seperti sapi dan sangat cepat. Serangannya juga tinggi. Selain itu, serangannya memiliki atribut es. Tapi makhluk ini sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhmu. Begitu memasuki area pertempuran, sekelompok skeleton langsung menyerang. Kemudian 20 skeleton mengelilingi Serigala Es Elite dan mengeluarkan ledakan mayat. Deretan angka kerusakan muncul. Serigala Es Elite langsung kehabisan darah dan terjatuh sambil mengerang. Mayat serigala itu masih berkilauan dengan cahaya biru. Peralatan biru terjatuh. Matamu berbinar dan kamu dengan semangat mendekat. Beruntung juga, serigala es ini menjatuhkan level 5. Jubah sihir serigala es. Kecerdasan bertambah 13 poin. Kamu bahkan malas melihat atribut pertahanan lainnya. Karena sama sekali tidak membutuhkannya. Namun, 13 poin kecerdasan ini bisa memberikanmu 130 poin batas maksimum mana. Ini berarti bisa memanggil lebih dari 20 skeleton tambahan. Sehingga kecepatan membunuh monster berikutnya menjadi lebih cepat. Hanya butuh 20 menit. Sudah sampai di wilayah Raja Serigala Es. Raja Serigala Es memiliki bulu putih bersih. Hampir bersinar seperti logam. Berkeliaran di area bos. Ukurannya lebih besar daripada Serigala Es Elite. Tampaknya menyadari bahwa ada seseorang yang masuk ke wilayahnya. Serigala Es itu berhenti sejenak. Menatap arahmu dengan tajam. Kamu melirik Raja Serigala Es dan mengernyitkan dahi sambil berbisik. Apa yang sedang kamu lihat? Lalu mengayunkan tangan besarnya. Ratusan skeleton langsung menyerbu. Mereka menyerang dan meledak secara bersamaan. Malang sekali bos, Raja Serigala Es. Pertama kalinya dalam hidup serigala, merasa sangat tertekan. Belum sempat melangkah beberapa langkah, langsung meledak menjadi puing. Berhasil membunuh bos, Raja Serigala Es. Mendapatkan 1000 poin pengalaman.
Pada saat yang sama, di kaki Raja Serigala Es, juga menjatuhkan dua peralatan. Peralatan berwarna biru. Matamu langsung bersinar. Dengan semangat, kamu berlari untuk mengambilnya. Yang biru adalah sepasang sepatu zirah. Meskipun tidak bisa dipakai, tapi bisa dijual. Peralatan langka berwarna ungu ternyata adalah sebuah tongkat, yang kebetulan bisa digunakan. Memperbaiki tongkat Serigala Es. Kamu sudah belajar panduan Dungeon di Akademi. Tongkat Serigala Es adalah senjata sihir terbaik yang bisa dihasilkan di lembah Serigala Es. Merupakan senjata sihir terbaik. Namun, tingkat jatuhnya sangat rendah. Membuatnya 100 kali pun belum tentu jatuh. Di pasar perdagangan, harganya sekitar 8.000 koin emas. Ini sudah pasti merupakan harta berharga bagimu. Yang paling penting, tongkat Serigala Es sebagai senjata. Kecerdasan yang ditingkatkan adalah yang terbanyak. Mencapai 30 poin. Pemuda pembunuh yang membosankan menunggu di luar. Tiba-tiba melihat sosokmu muncul di depan portal, dia terkejut. Pemuda itu membelalak dan buru-buru melihat jam. Menyadari bahwa sejak kamu masuk ke lembah Serigala Es hingga sekarang, baru berlalu lebih dari 20 menit. Tidak mungkin. Orang ini pasti keluar karena kesulitan di tengah jalan. Pemuda itu berkata di dalam hatinya. Karena bahkan jika tim 5 orang yang normal masuk ke lembah Serigala Es, juga membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Tapi saat berpikir, tiba-tiba melihat apa yang kamu kenakan dan pegang. Itu adalah jubah sihir Serigala Es dan tongkat sihir Serigala Es. Otak pemuda itu terasa bergetar seakan meledak. Belum lagi kamu bermain lembah Serigala Es untuk pertama kalinya. Beruntung sekali bisa mendapatkan tongkat sihir Serigala Es. Ini sudah menunjukkan bahwa kamu benar-benar telah menyelesaikan lembah Serigala Es. Ekspresi pemuda itu seketika menjadi serius. Orang ini ternyata sangat melawan hukum. Sementara itu, kamu sudah memilih untuk masuk ke Dungeon lagi. Masih dengan tingkat kesulitan biasa. Penyelesaian cepat. Pemuda itu segera membuka alat komunikasi dan melaporkan kepada Qin Wuyao. Dia sudah keluar. Menyelesaikan Svalwolf Valley sendirian dalam 23 menit. Dia mengenakan jubah Frostwolf dan juga mendapatkan tongkat Frostwolf dari Svalwolf Valley. Mengenai hasil lainnya, belum tahu. Di luar kota, sedang membosankan duduk di atas batu melihat Qin Family. Yang membantunya membunuh monster, Qin Wuyao. Melihat pesan itu, dia langsung terkejut. Dia tidak peduli dengan hasilmu. Dia tidak menyangka kamu ternyata masih hidup. Dan kamu menyelesaikan Svalwolf Valley dalam 23 menit. Jadi, tebakanku tidak salah. 130 kekuatan spiritual. Meskipun telah beralih menjadi Necromancer. Bagaimana mungkin menjadi tidak berarti? Jika dibandingkan, profesi tersembunyi mana yang bisa melakukan ini? Qin Wuyao sedikit menyipitkan matanya. Bangkitnya profesi. Qin Wuyao meskipun baru mulai naik level. Tetapi karena ada orang dari keluarga Qin yang membantunya membunuh monster. Sekarang dia sudah level 2. Tapi kamu sudah level 5 sebelum makan siang. Sekarang bahkan sedang membunuh monster sendirian di lembah Serigala Es. Perbedaan ini terlalu besar. Tapi dia benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu bisa melakukannya. Penyihir Undead level 5 hanya memiliki 2 keterampilan. Memanggil Undead dan ledakan mayat. Dan hanya bisa memanggil 2. Ledakan mayat 2 kali. Waktu cooldown 10 menit. Selain itu, tidak ada cara lain. Semakin dipikirkan semakin tidak masuk akal. Qin Wuyao merasa kepalanya berdenyut. Sementara kamu bolak-balik di lembah Serigala Es. Karena semakin mahir. Ditambah dengan perlengkapan tongkat sihir Serigala Es dan jubah serigala. Setelah jubah, batas maksimum mana meningkat. Skala tentara skeletal juga semakin besar. Kecepatan membunuh monster juga semakin cepat. Di jalan melalui ledakan mayat dan pemanggilan prajurit kerangka. Dapat menjamin kecepatan tertinggi dalam membunuh monster. Juga dapat menjamin ada cukup banyak prajurit kerangka. Jadi waktu yang kamu habiskan untuk masuk dan keluar dari Dungeon semakin pendek. Menjelang sore hari, keluar dari lembah Serigala Es untuk terakhir kalinya. Pemuda pembunuh di luar melihat waktu. Membuka alat komunikasi dengan gerakan yang kaku dan menempel. Mengirim pesan kepada Qin Wuyao. Dia keluar lagi. Kali ini waktu penyelesaian lembah Serigala Es adalah 16 menit. Dan kamu berhasil naik level ke level 8. Keluar dari portal dan berencana untuk menyudahi hari ini. Sambil membuka tas untuk melihat hasil hari ini. Hanya dengan cepat membunuh monster di lembah Serigala Es. Uang emas yang dikumpulkan sudah lebih dari 1.700. 37 item hijau. 18 item biru. Peralatan ungu selain tongkat sihir Serigala Es yang digunakan sendiri. Juga ada sebuah belati ungu untuk pembunuh. Sementara itu, seluruh tubuhmu juga sudah mengganti senjata secara drastis. Sudah mengenakan semua peralatan biru. Sebelum makan malam, kamu pergi ke pasar lelang. Mendaftarkan semua peralatan dalam ransel sesuai dengan harga pasar saat ini. Kemudian kamu pergi mencari restoran. Setelah seseorang membeli di pasar lelang, emas akan masuk ke akunmu. Secara langsung akan ditransfer ke akunmu. Ini cukup praktis. Restoran hitam.
Kamu memesan beberapa hidangan yang sebelumnya tidak berani kamu pesan. Sambil menunggu makanan, kamu membuka ransel lagi. Semua peralatan sudah kosong. Hanya tersisa satu benda. Itu adalah sebuah gulungan. Di atasnya tertulis, perjanjian celah. Benda ini bisa membuka Dungeon celah tingkat 10 sekali. Tetapi perlu pergi dalam kelompok. Tingkat kesulitan Dungeon celah setara dengan Dungeon tim pada level yang sama. Namun pengalaman yang didapat sangat besar. Jatuhan peralatan juga lebih baik. Harga perjanjian celah tingkat 10 di pasar lelang sudah melonjak menjadi 30.000 emas per lembar. Hanya saja kamu kekurangan teman satu tim. Siapa yang harus kamu cari? Kamu mengerutkan dahi dan berbisik. Hanya berpikir. Tiba-tiba, seseorang duduk di depanmu. Tersenyum lebar padamu. Betapa kebetulan. Kamu juga makan di sini. Kamu melihat ke atas. Gadis yang tersenyum manis di depanmu adalah Qin Wuyao. Kamu menatap Qin Wuyao. Tiba-tiba terlintas di pikiran. Mencari Qin Wuyao untuk berpasangan bukankah itu bagus? Meskipun bukan pilihan terbaik. Tapi setidaknya kalian berdua dianggap teman. Jika itu sebelumnya, kamu pasti akan mencari mantan pacarmu, Wang Yujiao. Tapi Wang Yujiao putus denganmu sejak kamu memilih pekerjaan sampah. Setelah menjadi necromancer, dia langsung putus. Langsung berlari ke pelukan Liang Xiaoyu, si anak kaya. Qin Wuyao menatapmu dan berkata, apakah kamu punya rencana besok? Saya berada di level 5. Kita bisa berpasangan untuk menjalani Dungeon. Kamu mengambil alih pembicaraan. Menaruh kontrak celah di atas meja. Jika kamu tertarik, bagaimana kalau kita menyelesaikannya besok? Hadiah 7/3 bagian. Bagaimana? Qin Wuyao tertegun. Dia melihat gulungan di atas meja dengan heran dan berkata, ini adalah kontrak retakan. Kamu dapat ini dari mana? Kamu mengangkat bahu dan berkata, beruntung, itu muncul. Tapi levelnya sangat rendah, hanya level 10. Jika kamu mau, kita bisa bertarung besok bersama. Jika kamu tidak mau, aku akan mencari orang lain. Aku mau. Qin Wuyao berkata dengan tegas. Kalau begitu, kita sepakat. Sampai jumpa besok. Sepertinya dia khawatir kamu akan berubah pikiran. Setelah itu, dia segera berlari pergi. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, kamu datang ke akademi untuk mendaftar. Pada saat yang sama, hari ini juga merupakan hari yang penting. Akan mengumumkan peringkat tingkat pemula. Baru saja menginjakkan kaki di gerbang sekolah. Kamu melihat Liang Xiaoyu masuk sambil memeluk Wang Yujiao. Liang Xiaoyu juga menyadari keberadaanmu. Dia menarik Wang Yujiao ke depanmu. Sementara itu, satu tangan menahan Wang Yujiao di pelukannya. Ini bukan hanya untuk mengejek mukmu. Bahkan lebih mengekspresikan pengejaran tanpa henti terhadap Wang Yujiao selama 3 tahun ini. Namun sebagai balas dendam yang diinginkan namun tidak didapat. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang. Pada akhirnya, yang berhasil mendapatkan Wang Yujiao adalah tetap dia, Liang Xiaoyu. Saat itu, teman-teman di sekitar juga mulai tertawa. Liang Xiao, kamu melakukan ini kepada Luran. Bukankah itu tidak baik? Luran dan Wang Yujiao sudah bersama selama 3 tahun dan belum ada kemajuan. Liang Xiao, apakah kamu sudah mencapai base? Liang Xiaoyu sangat menikmati pujian dari orang banyak. Dia berkata dengan bangga. Bukankah itu sangat mudah? Lihat saja cara Wang Yujiao berjalan, kalian akan mengerti. Hahaha. Yu Yujiao yang dipeluknya. Saat itu merasa seperti sebuah mainan. Dulu, segala kebaikanmu padanya sama sekali tidak terlihat pada Liang Xiaoyu. Tapi dia harus menggigit bibir dan bertahan. Dia perlu mendapatkan kuota untuk bergabung dengan Tian Dao Alliance. Kenapa tidak bicara? Kamu sudah level berapa? Katakanlah agar semua orang senang. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Saya sudah tingkat 4. Dalam waktu dekat akan menjadi tingkat 5. Wang Yujiao juga sudah tingkat 4. Kamu bagaimana? Sudah 2 level? Kamu malas untuk menghiraukan mereka. Duduk di tempatmu sendiri. Saat ini, para pemimpin sekolah di panggung tinggi dan para pembimbing dari masing-masing kelas mulai mengambil tempat duduk. Di tengah adalah kepala sekolah Jiang Zhenbei. Duduk di sampingnya adalah Hei Huo, ketua besar cabang sekte Tianxi. Ayah Qin Wuyao, Qin Lai. Orang-orang dari sekte Tianxi sudah datang. Jadi hari ini saat pengumuman peringkat, ada yang ingin tampil. Baru hari pertama. Peringkat tidak terlalu berarti. Semua orang masih memiliki jarak yang tidak jauh. Di tengah keributan, Jiang Zhenbei membersihkan tenggorokannya dan menunggu tempat acara. Tenang sebelum mulai berbicara. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Di hari pertama setelah kebangkitan, saya datang untuk memimpin rapat pagi. Kawan-kawan, setelah bangkit kemarin, kalian pasti sudah memiliki pengertian awal tentang profesi satu sama lain. Tapi saya masih ingin mengingatkan kalian semua. Hari ini adalah hari pertama daftar pendatang baru dibuka. Saya berharap semua orang tidak terpengaruh oleh daftar tersebut. Lagi pula perbedaan peringkat di hari pertama tidaklah besar. Tidak ada artinya. Setelah berbicara panjang lebar,
Jiang Zhenbei mengangguk sedikit. Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah, layar besar di belakang panggung tinggi menyala. Hanya 30 posisi yang ditampilkan. Selain itu, untuk mencapai efek visual, 30 peringkat muncul secara berurutan dari bawah ke atas. Peringkat ke-30, Pem Busur tingkat 4, Duan Zonghang. Peringkat ke-22, Pejuang tingkat 4, Shen Xiaoyu. Peringkat ke-21, Pemanah sihir tingkat 4, Wang Yujiu. Melihat ini, Liang Xiaoyu segera mengangkat alisnya. Dia berkata dengan provokasi kepadamu. Apakah kamu melihat ini? Saya dan Jiao Jiao memiliki peringkat yang sama. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengejar kami? Tapi dari awal hingga akhir, kamu tidak memperhatikannya. Biarkan dia mengoceh di telingamu. Peringkat ke atas semuanya adalah tingkat 4. Akhirnya sampai di peringkat ke-8. Penyihir air tingkat 5. Yuan Ziqin. Terus naik. Selain Wang Yujiao, 4 orang dengan profesi langka lainnya muncul. Keempat orang ini berasal dari keluarga yang cukup baik. Masing-masing telah mengatur dengan cukup baik. Jadi kecepatan level up mereka sangat cepat. Hanya Wang Yujiao yang mengikuti Liang Xiaoyu. Karena dalam tim ada 2 penghambat, yaitu dia dan Liang Xiaoyu. Jadi efisiensinya menjadi sangat rendah. Wang Yujiao yang biasanya memiliki harga diri tinggi terlihat sangat muram. Sebagai salah satu dari 5 profesional langka, peringkatnya kini merosot ke lebih dari 20. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Namun dia merasakan wajahnya panas. Di dalam hati, dia semakin membenci Liang Xiaoyu. Dia menganggap Liang Xiaoyu sebagai alat untuk pertumbuhannya. Liang Xiaoyu justru menganggapnya sebagai mainan. Semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Namun tadi malam, Liang Xiaoyu sangat meminta dengan gila-gilaan. Wang Yujiao yang mengorbankan darah pertama hari ini berjalan. Sikapnya menjadi aneh. Pengorbanan yang begitu besar hanya menduduki peringkat di atas 20. Ini membuat Wang Yujiao merasa sangat tidak puas. Tapi dia tidak berani menunjukkannya. Jika Liang Xiaoyu menendangnya, kecepatan dia level up akan semakin lambat. Peringkat kedua, Petualang Ruang tingkat 5, Qin Wu Yao. Melihat peringkat ini, semua orang menjadi bingung. Astaga, Qin Wu Yao berada di peringkat kedua. Apa ini? Dengan kemampuan keluarga Qin, Qin Wu Yao hanya peringkat kedua. Siapa yang peringkat pertama? Begitu sombong. Qin Lai juga terkejut. Ini di luar dugaan dia. Kepala sekolah Jiang Zhenbei di samping juga sedikit terkejut. Ini saya benar-benar tidak menduga. Angkatan ini benar-benar penuh dengan bakat tersembunyi. Pada saat ini semua orang menatap papan peringkat. Kemudian, juara pertama perlahan muncul. Peringkat pertama perlahan-lahan muncul. Penyihir mayat tingkat 8. Luran. Saat ini, suasana di lokasi jatuh dalam keheningan yang mematikan. Setelah keheningan yang singkat, suasana di seluruh lapangan meledak. Luran. Apakah itu Luran dengan kekuatan mental 130? Astaga. Apa ini? Bagaimana dia bisa naik level? Ini terlalu berlebihan, kan? Bagaimana dia sebenarnya melakukannya? Sudah mencapai level 7 di hari pertama. Ini hanya terjadi beberapa kali dalam sejarah. Belum lagi level 8. Belum pernah terdengar sebelumnya. Liang Xiaoyu sampai kebingungan. Menatap daftar peringkat tanpa berkedip. Wang Yujiao bahkan lebih terkejut. Menatapmu dengan tatapan berkilau. Dia tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Tapi yang dia pikirkan adalah jika dia mau naik level bersamamu kemarin, maka hari ini pasti dia akan berada di 3 besar peringkat. Ada tempat bagi Wang Yujiao. Begitu berpikir tentang ini, Wang Yujiao membungkuk ke depan, mengelilingi Liang Xiaoyu dan berkata, "Congratulations, tak menyangka kamu bisa naik level begitu cepat. Kamu langsung memotong saat aku belum selesai bicara. Tidak perlu berpura-pura akrab. Apa yang kamu katakan tidak salah. Kita berdua bukan berasal dari dunia yang sama. Dan saat ini, yang paling canggung adalah Liang Xiaoyu. Tubuhnya kaku, terjebak di antara keduanya. Dia teringat tindakan dirinya barusan. Sungguh seperti seorang badut. Kamu dengan penuh minat melihat ke arah Liang Xiaoyu. Tuan Muda Liang, kenapa tidak bicara? Peringkatmu juga cukup baik. Hanya saja, jarak antara kita berdua agak jauh. Teruslah berusaha." Ciuman yang seperti nasihat ini. Liang Xiaoyu yang marah wajahnya pucat. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan satu kata pun sebagai bantahan. Setelah rapat, kamu akan meninggalkan lapangan. Tiba-tiba Wang Yujiao menghalangi di depanmu. Dia berkata dengan rasa bersalah. "Luran, maaf, kamu masih marah padaku, kan? Tadi malam aku dengan Liang Xiaoyu. Aku terlalu banyak minum. Itu bukan atas kemauanku. Jika kamu mau, aku juga bisa memberikannya padamu. Sekarang bisa. Kita pergi ke rumahmu, ya? Jujur saja, saat ini kamu malah merasa lebih ringan. Jiao dalam keadaan seperti ini sekarang. Bisa dibilang ini benar-benar mematahkan sisa-sisa keterikatanmu padanya." Belum sempat menjawab, Qin Wu Yao segera berlari ke sisimu. Dengan akrab menggandeng lenganmu. "Ngapain di sini? Ayo cepat pergi."
Kita berdua mau pergi menyelesaikan Dungeon. Wang Yujiao melihat ekspresi ini dan langsung membeku di wajahnya. Dia tahu identitas Qin Wuyao. Bahkan Liang Xiaoyu pun tidak berani menentang Qin Wuyao. Dia pasti tidak berani. Kemudian dia pun pergi dengan malu. Saat ini di rumah keluarga Liang di utara kota. Ayah Liang Xiaoyu, Liang Tai, sama seperti Qin Lai, juga merupakan anggota Tian Daolik. Hanya saja Qin Lai adalah kepala pengurus cabang Tian Daolik. Namun, Liang Tai hanyalah anggota biasa dari Tian Daolik. 8 tingkat. Liang Tai memegang secangkir teh. Mengangkatnya ke bibir dan meminumnya sedikit. Betul. Yang pertama adalah level 8. Daftar pendatang baru tidak akan salah. Liang Xiaoyu menggeram dan berkata, jelas sekali, terhina karena tidak berhasil mengejek mukmu tetapi malah dibodohi. Membuatnya tidak bisa melewati beban ini di dalam hatinya. Qin Lai selama bertahun-tahun di cabang aliansi Tian Dao. Selalu menekan saya. Juga tidak pernah melirik saya. Sekarang Qin Wuyao kembali mendekati Luran. Ini buruk. Liang Tai berkata sambil mengernyitkan dahi. Maksud Anda adalah, Qin Wuyao ingin menjalin hubungan dengan Luran. Liang Xiaoyu bertanya. Tidak. Hanya seorang penyihir yang mati. Yang masih seorang pendatang baru. Saya tidak menganggapnya serius. Satu-satunya tujuan Qin Lai membiarkan Qin Wuyao mendekati Luran. Seharusnya adalah salah satu perlengkapan yang ada padanya. Luran berasal dari daerah kumuh. Bagaimana mungkin dia memiliki peralatan yang baik? Dalam satu hari, dia naik level ke-8. Tidak ada metode yang mungkin. Kecuali jika Luran memiliki satu peralatan yang bisa meningkatkan efisiensi perolehan pengalaman. Dan peralatan itu kemungkinan besar tidak memiliki level. Jika begitu, Liang Xiaoyu juga tidak bisa menahan untuk menelan ludah. Tanpa batas level. Dan juga dilengkapi dengan peralatan efisiensi perolehan pengalaman. Jika itu benar-benar ada, maka nilainya tidak terukur. Maka kita tidak bisa hanya menunggu dan melihat. Jika Qin Lai mendapatkan peralatan itu dari Luran, baik itu dia sumbangkan ke Tian Daomeng atau digunakan oleh keluarga Qin. Keluarga Liang kita akan sulit untuk mengejarnya. Saya akan mengaturnya. Bunuh dia. Peralatan itu harus berada di tangan keluarga Liang. Liang Tai berkata dengan tegas. Lebih dari 1 jam. Pinggiran kota. Desa Miaoya. Desa yang dulunya juga hancur karena monster. Yang mengamuk dan berubah menjadi puing-puing. Sekitar sini sudah menjadi wilayah monster level 13, kupu-kupu ilusi. Apakah kita masih harus maju? Maju lagi bisa berbahaya. Qin Wuyao berkata dengan wajah pucat. Jangkauan pemicu aktif Raja Ilusi Kupu-Kupu adalah 15 meter. Qin Wuyao mengingat hal ini. Sepanjang jalan berkelok-kelok menghindari pertempuran dengan Raja Ilusi Kupu-Kupu. Lagi pula dia baru tingkat 5. Kamu baru tingkat 2 orang bahkan kesulitan melawan satu kupu-kupu ilusi. Dia sedikit menyesal telah keluar denganmu dengan begitu terburu-buru. Berlari ke sini hanya untuk satu misi celah. Ini terlalu berisiko. Jika dibandingkan, kamu jauh lebih tenang. Melirik sekeliling dan merenung. Lokasi yang ditandai pada kontrak celah ada di sekitar sini. Jaraknya kurang dari 50 meter. Namun, pada saat itu, di dekat kedua orang itu, 3 bayangan muncul dengan cara yang menyeramkan. Ternyata 3 pembunuh yang muncul dari keadaan tersembunyi. Ketiga orang itu tersenyum lebar melihatmu dan Qin Wuyao. Awalnya menerima tugas ini terasa sulit. Lagi pula, ini adalah seorang pemula yang baru saja terbangun dalam profesi. Mereka semua bertani di ruang bawah tanah di kota. Sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan melakukan pembunuhan diam-diam. Tak disangka, kamu malah keluar dari kota. Kesempatan yang langka. Mendengar itu, kamu mengernyit dan bertanya, apa maksudmu? Pemuda itu melihat sekeliling. Memastikan tidak ada petualang lain di sekitar. Setelah itu, dia baru berkata, tidak ada salahnya memberitahumu. Kamu memiliki sebuah peralatan. Keluarga Liang sangat tertarik. Mereka secara khusus ingin membunuhmu. Untuk mendapatkan peralatan itu, kamu hanya bisa menyalahkan nasibmu yang buruk. Setelah mengatakannya, ketiga orang itu mengeluarkan belati. Mendengar itu, kamu sedikit terkejut. Keluarga Liang bukankah itu Liang Xiaoyu? Kamu dan Liang Xiaoyu memang ada konflik, tapi tidak sampai harus mati, kan? Kamu menunduk lagi melihat tongkat serigala es di tanganmu. Meskipun ini adalah peralatan langka berwarna ungu, tapi levelnya rendah. Nilainya tidak terlalu tinggi. Tidak sampai harus mencari orang untuk membunuh hanya karena sebuah tongkat serigala es, kan? Meskipun bingung. Tapi menghadapi 3 orang yang jelas-jelas levelnya lebih tinggi. Kamu sebagai pembunuh berdarah dingin yang jauh lebih tinggi. Niat membunuh di dalam hatimu juga perlahan menyebar. Pada saat itu, seorang pembunuh tiba-tiba mendekat. Dengan belati di tangannya mengarah ke Qin Wuyao. Gadis kecil, saya sarankan kamu jangan menyentuh alat komunikasi. Jika kamu berani menyentuh alat komunikasi itu lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Wajah cantik Qin Wuyao berkerut. Keluarga Liang tidak memberitahumu siapa saya? Ayahku adalah Qin Lai. Jika kalian berani bertindak, sudah memikirkan konsekuensinya?
Pemuda yang memimpin menatap Qin Wuyao dan berkata dengan sinis. Apa pedulinya jika dia adalah putri Qin Lai? Aku akan membunuhmu di sini. Siapa yang bisa tahu itu perbuatan kami? Namun pada saat itu, tongkat sihir di tanganmu tiba-tiba terangkat. Dua kabut hitam melayang keluar. Segera membentuk dua prajurit tengkorak. Tindakan ini membuat ketiga orang terkejut. Apa maksudmu, nak? Sebelum mati, masih ingin berurusan dengan kami? Ini maksudnya. Tapi bukan untuk berurusan dengan kalian. Melainkan berniat membunuh kalian di sini. Setelah mengatakannya, gerakanmu tidak berhenti. Awan hitam terus-menerus keluar dari tongkatmu. Kemudian, tentara mayat hidup muncul berbondong-bondong. Saat ini, Qin Wuyao dan tiga pemuda pembunuh terkejut. Ini adalah keterampilan dasar dari penyihir mayat hidup, memanggil mayat. Bagaimana bisa memanggil sebanyak ini? Sialan. Anak ini tidak punya waktu Chol untuk memanggil mayat hidup, cepat bunuh dia. Anak ini level 8. Dia juga memiliki keterampilan level 5, ledakan mayat. Qin Wuyao di samping melihat pemandangan ini dan terkejut. Dia juga tiba-tiba menyadari siapa kamu. Dengan apa kamu bisa menyelesaikan ruang bawah tanah itu? Tentara mayat hidup ini menyerbu ruang bawah tanah level 5. Sungguh-sungguh menghancurkan segalanya. Tiba-tiba terdengar ledakan. Skuad mayat hidup pertama yang mendekati ketiga orang itu meledak di tempat. Kemudian, tentara mayat hidup di sekitarnya menyerang dengan gila-gilaan. Tidak ada yang menyerang dengan biasa menggunakan pisau. Semuanya meledak menjadi mayat di tempat. Salah satu pemuda itu berubah wajahnya. Tiba-tiba melompat ke udara. Lalu berlari ke arahmu. Ini adalah keterampilan seorang pembunuh. Serangan bayangan. Dalam sekejap, belati itu menusuk dadamu. Terkena. Pemuda itu terlihat senang. Namun ketika dia meneng kepala, dia melihat bahwa bar darahmu tidak bergerak sedikit pun. Jika tidak bisa menghabisi dalam sekejap, itu sudah cukup. Dia bahkan tidak mengurangi darah. Pemuda itu menggigit giginya. Keterampilan serangan kedua segera menyusul. 3 tusukan berturut-turut. Belati itu menusukmu dengan cepat. 3 serangan itu seperti ombak. Ombak yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun hasilnya, bar darahmu tetap tidak bergerak. Hanya saja dia tidak menyadari. Dalam tentara mayat hidupmu, 4 skeleton sudah mati mendadak. 2 keterampilan menghasilkan 4 serangan. Melalui entry keterampilanmu yang memindahkan bunga. Menghabisi 4 skeleton dalam sekejap. Tapi kamu tidak terluka sedikit pun. Pemuda itu tertegun. Dia adalah seorang pembunuh tingkat 18 yang terhormat. 2 keterampilan itu bahkan tidak bisa membunuh seorang penyihir tingkat 8. Detik berikutnya, 20 lebih yang sudah siap di sampingmu. Tentara kerangka itu meledak serentak di tempat. Pemuda itu tidak sempat bereaksi. Bar darah langsung dikosongkan. Dia terjatuh ke tanah dan tidak bergerak. Dia mengangkat kepala dan melihat 2 pemuda lainnya. Salah satu dari mereka juga sudah mati karena ledakan mayat. Yang lainnya juga terluka parah akibat ledakan. Dikelilingi oleh kumpulan kerangka dan tidak bisa mundur. Melihat masih ada 4 atau 50 kerangka yang tersisa. Tentara kerangka itu menyerbu dengan banyak. Pemuda itu berteriak, "Jangan bunuh aku. Saya punya uang. Saya beri kamu uang. Saya masih memiliki peralatan. Peralatan juga untukmu." Kamu mendengar itu dan tersenyum tipis. Membunuhmu. Barang-barang itu tetap milikku. Jadi, di tengah suara permohonan pemuda itu, suara ledakan mengosongkan bar darahnya. Qin Wuyao juga tersadar pada saat itu. Semua orang tidak berani melihatmu. Terutama ledakan yang baru saja terjadi di depan mata. Itu benar-benar menakutkan. Kenapa kamu tertegun? Ayo, rampas. Kita sudah sepakat bagi hasil 37. Kamu mendesak sambil berteriak. Ini adalah pertama kalinya kamu membunuh dan merampok. Jangan salah. Hasilnya sangat melimpah. Di dalam tas, hanya koin emasnya sudah lebih dari 80.000. Di dalam tas juga ada satu peralatan langka ungu tingkat 20. Sayangnya, itu adalah peralatan untuk pembunuh. Aku tidak mau koin emas dan peralatan itu. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Semua ini milikmu. Qin Wuyao berkata. Dia tidak kekurangan uang. Dia juga tidak membutuhkan peralatan ini. Lagi pula, semua ini adalah peralatan pembunuh. Dia bahkan tidak akan menggunakannya. Barang-barang dari ruang bawah tanah celah juga milikmu. Aku hanya butuh pengalaman. Mendengar itu, kamu hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian, keduanya tiba di lokasi tanda gulungan celah. Gulungan celah di tangan juga menunjukkan opsi untuk membuka ruang bawah tanah. Kamu tidak ragu dan langsung membukanya. Keduanya langsung dipindahkan ke sebuah lereng bukit. Terlihat beberapa beruang hitam besar yang berkeliaran tidak jauh di sana. Beruang hitam besar yang lebar dan gemuk. Beruang baja dengan level 10. Qin Wuyao segera mengenalinya. Beruang baja memiliki frekuensi serangan yang rendah tetapi damage yang sangat tinggi. Selain itu, pertahanan dan hapnya sangat tebal. Kita harus berhati-hati. Qin Wuyao memberi peringatan. Tidak apa-apa. Mulai serangan. Kamu berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian dia memukul tanah dengan tongkat sihirnya.
Tentara tengkorak yang tak terhenti mulai muncul secara tiba-tiba. Dalam sekejap, mereka menutupi area yang luas di depan. Kemudian dia mengaktifkan mode pengeboman terhadap beruang baja. Tim berhasil membunuh beruang baja. Mendapatkan 180 pengalaman. Wah, pengalaman sebanyak ini. Matamu berbinar. Ini hampir 3 kali lipat pengalaman dari serigala salju level 5 di lembah serigala salju. Kemudian kalian berdua memulai mode AFK. Selama proses ini, kedua orang itu sama sekali tidak perlu bertindak. Hanya sepanjang jalan mereka memeriksa mayat-mayat beruang hitam berbadan lebar. Pengalaman di ruang bawah tanah celah ini tinggi, dan tingkat dropnya juga tinggi. Hanya dari monster-monster kecil ini, mereka sudah mendapatkan belasan peralatan biru, dan satu peralatan langka berwarna ungu. Sayangnya, semua peralatan yang muncul di ruang bawah tanah celah ini adalah peralatan berat. Tidak ada peralatan yang bisa digunakan oleh penyihir. Kedua orang itu berjalan santai. Saat mereka hampir bertemu dengan Raja Beruang, Qin Wuyao berhasil naik ke level 6. Namun bagi kamu, meskipun pengalamannya juga sangat tinggi, tetapi untuk naik ke level 9 masih jauh. Setelah mengalahkan semua monster kecil, dua orang itu tiba di wilayah Raja Beruang. Kamu melambaikan tanganmu. Lebih dari 100 tentara kerangka berlari menyerbu. Raja Beruang yang terluka menggeram dengan marah. Mengangkat cakarnya, ia menyerang tentara kerangka di sekitarnya tanpa pandang bulu. Tapi tidak bisa menahan ledakan mayat hidup yang terus-menerus ini. Dalam waktu kurang dari 10 detik, bar kesehatan Raja Beruang telah kosong. Ia mengeluarkan teriakan memilukan, lalu terjatuh dan tidak bergerak lagi. Dari tubuh Raja Beruang muncul 5 peralatan. 2 diantaranya berwarna biru, dan satu lagi ternyata berwarna emas. Melihat ini, matamu berbinar. Yang berwarna emas itu adalah peralatan legendaris. Bahkan peralatan legendaris tingkat 10 pun sangat berharga. Dengan semangat, ia berlari ke sana, mengambil semua peralatan itu. Sementara itu, pada waktu yang sama, keluarga Liang Xiaoyu dan Liang Tai duduk bersama. Wajah keduanya tampak sangat tidak baik. 3 orang itu tidak aktif di komunikasi. Mungkin juga mereka telah mengatur mode offline agar tidak diganggu. Tidak berarti mereka sudah mati. Liang Xiaoyu berkata dengan hati-hati. Liang Tai mengerutkan kening dan berpikir, tapi jika mereka benar-benar mati, mengapa? Membunuh Luran seharusnya tidak membuat mereka terbunuh kembali. Kecuali jika ada orang lain yang ikut campur. Apakah itu keluarga Qin? Jangan-jangan ketiga orang itu yang mendapatkannya. Peralatan tanpa tingkat yang dikenakan Luran. Mungkin mereka menjadi serakah dan melarikan diri. Wajah Liang Tai langsung berubah gelap. Bukan tidak mungkin, ya. Namun saat kakek dan cucu khawatir tentang hal ini, tiba-tiba seseorang masuk untuk melaporkan. Luran dan Qin Wuyao kembali dari luar kota. Dalam keadaan baik-baik saja. Kakek dan cucu langsung terkejut mendengarnya. Luran belum mati. Tapi apa yang terjadi dengan ketiga orang itu yang menghilang? Apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa membunuh Luran. Akan sulit untuk mencari kesempatan lagi di masa depan. Liang Xiaoyu bertanya dengan cemas. Dia tidak peduli peralatan apa yang kamu miliki. Dia ingin kamu mati. Terutama ketika memikirkan tentang penghinaan kemarin. Adegan di mana dia malah dipermalukan. Meskipun sekarang Wang Yujiao mengikutinya, dia tetap menjadi badut di hadapanmu. Ini bukan hal yang harus kamu khawatirkan. Sebaliknya, jika ketiga orang itu gagal membunuh Luran dan berita itu bocor, apakah kamu tahu akibatnya? Liang Tai berkata dengan wajah suram. Untuk saat ini, kita tinggalkan masalah ini. Mari kita lihat perkembangan situasi. Selain itu, terus hubungi ketiga orang bodoh itu. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Di sisi lain, setelah kamu dan Qin Wuyao berpisah, kamu langsung menuju ruang bawah tanah. Qin Wuyao berlari cepat kembali ke rumah Qin. Di ruang tamu, Qin Lai sedang berbicara langsung dengan seorang pria paruh baya. Pria itu bernama Su Jie, anggota aliansi Tiandao. Tetapi bukan dari cabang Kota Api Hitam, melainkan dari aliansi Tiandao Pusat. Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Yao sudah tumbuh sebesar ini, ya? Su Jie berkata sambil tersenyum. Su tua, mari kita lanjutkan pembicaraan. Qin Lai mendesak. Su Jie menghela napas dan berkata, sekarang ada 2 masalah. Strategi untuk ruang bawah tanah tim level 60 di Pegunungan Naga Hitam, serta perang negara sebulan lagi. Qin Lai mengangguk dan berkata, Pegunungan Naga Hitam sebagai ruang bawah tanah tim dengan level tertinggi saat ini. Setiap negara sedang berusaha untuk mengatasi. Tetapi kesulitannya terlalu besar. Jumlah korban jiwa juga besar. Tidak bisa terburu-buru. Su Jie menggelengkan kepala dan berkata, tidak bisa terburu-buru. Karena tepat kemarin, Eagle Sauce telah berhasil mengatasi Dungyo Naga Hitam pada tingkat kesulitan biasa untuk pertama kalinya di dunia. Pernyataan ini dibuat 4. Qin Lai juga berubah wajah. Sebulan lagi adalah perang negara. Kini Eagle Sauce berhasil mengatasi Pegunungan Naga Hitam. Bukankah mereka bisa mendapatkan peralatan dari Dungyo Naga Hitam? Yang saya khawatirkan adalah ini. Kita, Huaxia,
Sudah 3 tahun berturut-turut tidak bisa masuk 3 besar. Jika peringkat tahun ini turun lagi, hadiah sumber daya pranegara akan berkurang secara signifikan lagi. Ini adalah siklus yang buruk. Di tingkat internasional, tidak hanya Eagle Source yang mengawasi kita, Huaxia. Setelah mendengar itu, Qinlai pun ikut terdiam. Setelah beberapa saat, ia baru berbicara dengan serius. Jadi, kamu datang mencariku untuk apa? Jika negara membutuhkan saya segera pergi ke ibu kota untuk bergabung dengan tim yang menyerang naga hitam. Tetapi Sujie menggelengkan kepala. Kamu seharusnya mengerti. Negara kita mengutamakan manusia. Eagle Source menggunakan taktik lautan manusia dan tidak tahu berapa banyak yang. Para profesional hanya berhasil melewati pegunungan naga hitam dengan susah payah. Tetapi kita tidak bisa sembrono mempertaruhkan nyawa manusia. Saya datang kali ini hanya untuk mengeluh padamu. Lagi pula sudah lama kita tidak bertemu. Qin Wuyao yang berada di samping mendengarkan percakapan mereka. Hampir seketika dia memikirkanmu. Pegunungan naga hitam sebagai dunia saat ini. Ruang bawah tanah tim tingkat tinggi. Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Bahkan untuk kelompok dengan profesi tersembunyi, tingkat kematiannya juga sangat tinggi. Meskipun Tiongkok memiliki banyak orang, namun gaya kerja berbeda dari negara lain. Jadi kita tidak bisa segera menguasai pegunungan naga hitam. Eagle Source juga telah kehilangan tidak tahu berapa banyak. Para profesional baru berhasil mengalahkannya. Tapi mereka berhasil menyelesaikan sekali. Setelah mendapatkan beberapa peralatan dari ruang bawah tanah Gunung Naga Hitam, kesulitan untuk menyelesaikan misi berikutnya akan semakin kecil. Peralatan yang didapat akan semakin banyak. Begitu bola salju mulai bergulir. Dalam waktu beberapa bulan, cukup untuk mempersenjatai banyak pejuang tingkat tinggi. Dan pejuang tingkat tinggi ini saat perang negara, pasti akan memberikan dampak yang menghancurkan bagi negara lain. Tapi jika kamu bisa berkembang, belum lagi keterampilan lainnya yang akan kamu miliki. Hanya dengan memanggil pasukan tengkorak tanpa henti untuk meledakkan diri, sudah bisa membentuk sebuah pasukan kecil sendirian. Jika kamu berjuang untuk negara, dampak yang ditimbulkan akan sangat luar biasa. Kemudian Qin Wuyao berkata kepada keduanya, jika seseorang bisa mempengaruhi situasi perang negara, atau saat menyelesaikan Gunung Naga Hitam, memiliki peran yang menentukan, bahkan bisa menyelesaikan misi sendirian. Perawatan seperti apa yang akan dia terima? Qinlai dan Sujie menatap Qin Wuyao secara bersamaan. Sujie merenung sejenak. Jika memang ada orang seperti itu, saya tidak bisa memperkirakan perlakuan apa yang akan dia terima. Tapi yang pasti, dia akan menjadi bakat yang akan dibina oleh seluruh negara Huaxia. Kata, perlakuan, sudah tidak cukup untuk menggambarkannya. Dia akan diperlakukan dengan penghormatan negara. Qin Wuyao tersenyum cerah mendengar kata-kata itu. Dia bangkit dan berkata di hadapan tatapan penasaran keduanya. Saya akan naik level. Di sisi lain, kamu masih bertarung di lembah serigala beku saat ini. Hanya saja kamu memiliki pemahaman baru tentang kekuatanmu. Kali ini kamu memilih tingkat kesulitan yang sulit di lembah serigala beku. Pengalaman berlipat ganda. Namun, efisiensi membunuh monster tidak berkurang terlalu banyak. Levelmu terus meningkat. Bahkan kamu tidak makan siang sampai matahari terbenam. Akhirnya kamu mendengar suara notifikasi yang sudah lama ditunggu. Selamat, levelmu telah meningkat ke level 10. Mendapatkan keterampilan baru. Sentuhan mayat hidup. Mendapatkan entry baru. Lautan menampung semua sungai.